Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryuni dengan NIM 091058042225, kelas A semester 3, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidin Rapang. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem politik dan proses komunikasi politik. Ilmu yang satu ini emang gak ada mata pelajaran di bangku sekolah dasar menengah sampai atas, tapi disadari atau enggak, kegunaan ilmu inilah yang kita pelajari bahkan sadar sejak kita membuka mata. Ya, bayi yang menangis adalah cara buat dapetin apa yang dia mau, begitu juga ngerayu orang tua untuk kasih uang jajan yang lebih. Sampai dewasa nanti, ketika berusaha menjadi calon presiden yang bakal memerintah suatu negara, semua dipelajari di sini, di ilmu tentang bagaimana sebuah negara mengatur jutaan orang dengan beragam kebutuhan agar semua bisa senang. Siapkan 1000 taktik untuk belajar ilmu. Sifat dari aspek politik. Ada kesesuaian dan ketidaksesuaian dari pendapat Aristoteles, Weber, dan Laswell mengenai sifat politik. Yang pertama, Aristoteles, Weber, dan Laswell dan hampir seluruh ahli-ahli ilmu politik sepaham bahwa hubungan politik terdapat di dalam bulatan A sekelompok hubungan yang melibatkan kekuasaan, pemerintah, dan wewenang. Yang kedua, secara definitif, Laswell menyebut segala sesuatu di dalam bulatan A sebagai bersifat politik. Yang ketiga, di lain pihak, Aristoteles dan Weber mendefinisikan kepolitikan sebagai sesuatu yang memerlukan tambahan satu atau lebih karakteristik seperti yang tertera dalam bulatan B dan C. Misalnya, daerah dari sesuatu bersifat politik bukanlah segala sesuatu yang terdapat di dalam bulatan A atau segala sesuatu di dalam bulatan B secara teorital, tetapi segala sesuatu yang terdapat di dalam bulatan tinggi irisan al yang melibatkan pemerintahan maupun wilayah. Yang keempat, walaupun Aristoteles kurang jelas dibandingkan Weber atau Laswell dalam masalah tersebut, pasti dia akan membatasi daerah politik secara lebih ketat, misalnya terhadap hubungan-hubungan di dalam asosiasi, evasiasi yang mampu untuk berdemokrasi atau mandiri, yaitu C. Karena itu Aristoteles politik hanya terdapat dalam area ABC. Nyatanya bahwa segala sesuatu yang disebut bersifat politik oleh Aristoteles dan Weber disebut demikian juga oleh Laswell, tetapi Laswell juga menganggap bersifat politik segala sesuatu yang mungkin dianggap tidak bersifat politik oleh Weber dan Aristoteles. Nah, perdagangan atau serikat buruh misalnya akan mempunyai aspek-aspek politik. Sebab itu, secara berani kita mendefinisikan suatu sistem politik sebagai suatu pola hubungan terus-menerus yang melibatkan sampai di tingkat yang penting pengawasan, pengaruh, kekuasaan, atau kewenangan. Bagian B, luasnya arti politik. Nah, dalam bahasa, biasa kita mengatakan pemerintahan dari suatu firma atau korporat dan sebagainya. Malahan kita mungkin melukiskan pemerintahan itu sebagai diktatoral, demokratis, perwakilan, atau otoriter. Dan kita sering mendengar bermain atau politik dan permainan politik atau politikin berlangsung di dalam asosiasi lembaga ini. Nah, suatu sistem politik bukan hanya satu aspek dari sebuah asosiasi. Kita mengatakan bahwa seseorang adalah dokter atau guru atau petani, kita tidak dapat berasumsi bahwa dia hanyalah seorang dokter atau hanya seorang guru. Hanya seorang petani, tidak ada asosiasi kemanusiaan yang secara eksklusif bersifat politik. Seseorang mempunyai banyak hubungan lain selain daripada hubungan kekuasaan dan wewenang, misalnya cinta, penghargaan, dedikasi, kepercayaan, keyakinan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mendefinisikan bahwa sebenarnya tidak menyebutkan sedikit pun mengenai motif-motif kemanusiaan. Dengan definisi itu, tidak berarti bahwa di dalam setiap sistem politik orang dipaksa oleh kebutuhan yang timbul dari dirinya sendiri untuk memerintah orang lain,
bahwa pemimpin secara bernafsu menginginkan kekuasaan atau bahwa politik secara intern merupakan perebutan kekuasaan yang sengit. Sistem politik dan sistem ekonomi. Dari segi sejarah, istilah demokrasi dan kediktaturan biasanya berhubungan dengan sistem politik, sedangkan kapitalisme dan sosialisme berhubungan dengan lembaga-lembaga perekonomian. Dari istilah-istilah yang telah digunakan secara historis itu dapat dipahami melalui definisi-definisi seperti berikut ini. Jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Kali ini kita bakal bahas bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan perkembangannya. Yuk kita bahas. Demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut dengan demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sosialisme. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi dan juga bisa digunakan menunjukkan aliran falsafah, ideologi, dan gerakan. Sosialisme merupakan sistem kepemilikan dan pemanfaatan sumber produksi secara kolektif. Sosialisme dan komunisme seringkali disamakan, tetapi banyak pakar yang mengatakan bahwa keduanya sangat berbeda. Aliran sosialisme sebelum Marx dimasukkan ke dalam sosialisme, sedangkan sosialisme yang dikembangkan Marx digolongkan ke dalam komunisme. Tiap-tiap pasang dari istilah tersebut, demokrasi, kediktaturan, kapitalisme, sosialisme, menyatakan secara tidak langsung adanya perbedaan discrepant dan perbedaan-perbedaan seringkali kurang memuaskan. Nah, dalam kenyataannya, banyak sistem politik yang tidak sepenuhnya demokratis atau diktatoral. Di dalamnya, banyak negara berbagai kegiatan dari swasta dan pemerintah bergabung satu sama lain. Komunikasi dalam sistem politik. Dalam wilayah ilmu terapan atau DSN, komunikasi sangat bergantung pada sistem politik tempat komunikasi diterapkan. Nah, secara universal, sistem politik menampakkan karakter yang sama, yaitu terdiri dari dua subsistem, yaitu subsistem suprastruktur atau the governmental political supreme sebagai sarana kehidupan politik pemerintah. Yang kedua, subsistem infrastruktur, yaitu masyarakat. Demikian halnya komunikasi politik. Apabila sebagai suatu sistem, maka komunikasi tersebut berada pada sistem tertentu. Nah, secara empiris, sistem komunikasi terpilih ke dalam 4 sistem besar, yaitu yang pertama, komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem totaliter. Yang kedua, komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem liberal. Yang ketiga, komunikasi politik yang diaktualisasikan pada negara penganut sistem tanggung jawab sosial. Yang keempat, komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem komunis. Dalam sistem demokrasi, pengelolaan sumber-sumber komunikasi dibagi ke dalam 3 fungsi kekuasaan, yaitu yang pertama eksekutif atau fungsi pemerintahan, yang kedua legislatif atau fungsi pembentukan undang-undang, yang ketiga yudikatif atau fungsi pengadilan. Apakah sejauh ini sahabat Uni sudah mengerti? Jika tidak, jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaanmu di kolom komentar ya. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, and share. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.